Oke. Ya, jadi nanti ya kalau pengen bikin kurva kita masuk ke bagian tools. Nanti kalau versinya beda lagi ya. Jadi HiSys itu kan ada banyak versi ya. Ini kalau kita pakai versi yang lama, versi yang portable ini kita langsung masuk ke tools terus kemudian data book. Kalau yang versi baru itu yang versi 8 seperti ini ya. Nah, kalau kayak gini kita masuknya ke bagian case study ya. Ini ada bagian case study, kita bisa masuk ke situ. Sama-sama case study ya namanya. Kalau di sini nanti data book ya. Nah, kalau di sini kita perlu menginputkan variabel-variabel yang ingin kita buat grafik ya. Jadi di sini nanti ada aliran pertama ya. Jadi yang dibuat grafik nanti aliran pertama, kemudian suhunya yang diambil ya, temperatur. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kalau yang versi 8-nya modelnya kayak gini. Ya. Nah, nanti harus diinputkan batasan-batasan ya. Kondisi batasnya ada kondisi batas bawah, atas ya. Kemudian langkah stepnya ya, setiap itu nanti intervalnya berapa derajat gitu ya. Check filter, basis utility. Oke, kita oke. Kemudian kita tambahkan lagi yang nah, di sini ada aliran 1, kemudian yang kita masukkan lagi adalah Q1-nya ya. Q1-nya, ini heat flow-nya, kita masukkan. Nah, ini adalah case study yang pertama ya. Ini coba kita, ini nggak bisa. Oke, kemudian kita tambahkan di sini case study-nya ya. Kemudian kita klik di bagian temperatur itu di bagian independen karena dia yang mempengaruhi ya. Dia variabel tetapnya ya. Independen ya. Jadi dia tidak bergantung atau tidak dipengaruhi oleh variabel yang lain. Makanya independen, mandiri, berdiri sendiri. Kalau yang heat flow-nya dia dipengaruhi oleh suhu. Jadi makanya nanti dia termasuk jenis yang dependent. Kemudian kalau sudah, nah kita perlu memasukkan kondisi batas ya, kondisi suhu ketika minimal berapa, paling tinggi berapa, kemudian interval nanti. Jadi di grafik itu kan pasti ada interval titik ya, yang perlu kita tampilkan. Kalau kita lihat di soal, untuk suhunya, itu kan awal masuknya suhunya adalah 500 derajat Celcius ya. Kemudian didinginkan. Dari awalnya 500 derajat Celcius kemudian didinginkan. Oke, kita masukkan di sini suhunya misalkan ya ini 500 ya. 500 Celcius. Kalau yang di sini dibuat 100 ya, harusnya lebih ini. Harus sesuai sama soalnya harusnya ya. Ini 500, paling tinggi kita asumsikan 600 aja ya. Kemudian step size-nya kita buat intervalnya itu setiap 20 derajat Celcius saja. Nah, nanti kita coba jalankan ya. Start ya. Kalau sudah nanti kita tampilkan hasilnya ya. Modelnya seperti ini. Kalau 500 sampai 600
masih lurus ya. Nanti tergantung rentang suhunya yang kalian inputkan ya. Misalkan ini saya ganti dari suhu 300 menjadi 700 misalnya. Kalau misalkan ingin tahu perubahan heat flow-nya ya, dutinya antara ring suhu 300 sampai 700. Dan nanti modelnya seperti ini. Jadi suhu ya pengaruh terhadap heat flow. Semakin besar suhu masuk ya. Jadi kalau suhu masuknya semakin tinggi maka heat flow yang dibutuhkan juga semakin besar. Ya. Kalau kita buat turun misalkan. Ya, harusnya lebih besar memang nggak bisa. Ya seperti itu ya kalau mau bikin grafik kurvanya ya. Kalau misalkan sekarang ini saya tutup. Ini case study 1 ya. Kalau misalkan kita coba pakai case study 2, tapi harus kita inputkan dulu di sini yang aliran keluar dari cooler ya. Nomor 4 ya. Ini suhunya kita cek. Kemudian Q2-nya. Nah, jadi kalau kita ingin tahu yang cooler kedua, ini kan cooler pertama ya. Untuk cooler yang kedua, nah kita misalkan buat ini ya, case study 2 itu adalah temperaturnya yang aliran keluar cooler sama heat flow-nya yang cooler kedua ya. Ini bisa kita simulasikan grafiknya. Di sini kita bisa masukkan misalkan kalau di soal itu kan suhunya turun menjadi 6 derajat Celcius ya. Kita buat paling rendah adalah berapa enaknya 10 lah ya. Sorry. 6 ya. 6, kemudian high bound-nya kita buat 10. Jadi intinya kita ingin nanti keluarnya itu minimal 6 derajat Celcius, maksimal 10. Jadi kalau suhunya di atas itu nanti butuh heat flow berapa gitu ya. Nanti step size-nya terserah kita mau interval setiap 10 derajat Celcius atau 20 derajat Celcius itu nanti terserah kita ya, ingin menampilkan grafiknya seperti apa. Saya buat 20 aja biar titiknya banyak ya. Step size itu nanti menghasilkan jumlah titik juga. Tapi di sini kok, sebentar, saya start dulu. Number of step-nya hanya 1 ya. Jadi titiknya nanti nggak akan membentuk grafik. Sebentar. Coba saya buat low bound-nya 0. Ininya 20 coba ya. Oh sorry, step size-nya saya yang terlalu gede ya. Step size-nya saya terlalu gede. Wong ini cuma sampai 10 derajat Celcius, maka step size-nya saya buat 1 aja. Ya, seperti ini ya. Nanti dapat 11 titik. Ya. Nanti step size-nya sesuaikan ya dengan rentangnya. Jadi kalau antara 0 sampai 10 berarti intervalnya ya kita buat 1 ya, atau 0,5 juga bisa ya. Oke. Nah, nanti akan didapatkan hasil seperti ini. Jadi semakin suhu yang dihasilkan itu semakin mana ini? Semakin tinggi ya. Jadi kalau 0 itu heat flow-nya maka dibutuhkan semakin besar. Tapi kalau suhunya itu semakin naik, maka heat flow-nya yang dibutuhkan hanya sedikit ya. Jadi memang ketika ingin menghasilkan suhu yang sangat rendah atau kecil ya, misalkan 1 derajat Celcius atau 6 ya, 6 derajat Celcius maka heat flow-nya sekian. Tapi kalau ingin lebih dingin lagi, maka kita butuh heat flow yang lebih besar. Ya ini sudah konsepnya ya seperti itu. Semakin dingin maka butuh heat flow yang semakin besar.
karena butuh energi kan untuk mendinginkan. Itu untuk kalau mau bikin kurva pendinginan terhadap temperatur terhadap heat flow-nya atau duty-nya ya. Jadi kita pakai fasilitas case study yang ada di tools ya, yang ada di bagian tools. Awalnya kita harus menginputkan data-data di variabelnya ini ya. Di variabelnya ini kita inputkan data-data yang ingin kita buat grafiknya. Nanti kita buat grafiknya itu di case study. Ya. Oke. Untuk melihat trennya ya. Trennya ini kalau suhunya sekian naik enggak heat flow-nya. Kalau suhunya sekian berapa heat flow-nya. Jadi kita nggak perlu ngitung satu-satu ya. Kita bisa lihat angka-angka hasilnya itu di dalam bentuk kurva atau grafik ini. Atau dalam bentuk tabel ya. Kalau ingin tahu dalam bentuk tabel pun juga bisa kita lihat. Ini bisa kita ganti tabel atau grafik. Bisa kita coba di sini. Ya. Kalau grafik kan nggak kelihatan ya, ini menuju ke angka berapa, kurang akurat ya. Tapi kalau kita rubah ke tabel, ini bisa kita lihat untuk suhu 3 derajat Celcius butuh heat flow-nya 407. Kalau suhu 7, ya mendinginkannya sampai suhu 7, kita butuh heat flow-nya 402. Jadi seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Itu untuk nomor 20 ya, mau bikin kurvanya. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Kan prinsipnya HE itu kan shell and tube ya, namanya shell and tube itu dia tidak bercampur jadi satu ya. Dia mendinginkannya atau memanaskannya itu secara tidak langsung ya, HE shell and tube itu. Jadi coba saya share screen. Nah, jadi kayak HE seperti ini gambar. Ini kebetulan saya pakai yang versi lain ya, tapi sama aja. Jadi ada bagian tube, ada bagian sel HE itu. Ya. Jadi kayak tabung silinder seperti ini. Jadi dia ada kerangka luar, ada kerangka dalam. Kerangka luarnya ini namanya shell, yang dalamnya ini tube. Ya, nanti bagian biasanya yang didinginkan atau dipanaskan itu ada di dalam tube-nya ini. Ya. Sedangkan media pendingin atau pemanasnya itu ada di luarnya. Nah, jadi nanti yang masuk ke bagian tube ini adalah yang alkananya, ya. Didinginkan ya kalau di sini kasusnya ya. Didinginkan apa dipanaskan ya? Oh ya, didinginkan ya dengan air pendingin, dengan water ya. Oke, sini masuk pendinginnya ya. Di dalam ini terjadi perpindahan panas. Jadi dia beda aliran ya. Jadi kita buat aliran yang berbeda, yang satu ini alkana, yang water sendiri ya. Water fraksinya 1, alkana juga butan sama pentannya itu 0,5 0,5. Seperti itu. Oke. Nanti hasilnya ya untuk yang HE ya itu nanti diturunkan suhunya dari 80 menjadi 30. 80 sampai 50 ya. 80 sampai 50 derajat Celcius. Terus media pendinginnya adalah air pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian tekanannya di sini nah, ya, tekanannya kan dibuat tetap ya 1 atm masuk maupun keluar. Jadi pressure drop-nya pun juga 0 ya, delta P-nya 0. Itu yang tekanannya sama itu kan yang water sama alkananya ya, 1 atm ya. Tapi kalau untuk keluarnya ya, itu delta P-nya 5 PSI.
5 PSI, yang di selnya tubnya juga 5 PSI. Ya. Kalau PSI dikonversikan ke KPA jadinya 34,47 ini. Rate-nya hasil ya. Rate-nya apa? Waternya kan sudah kita masukkan juga 100 kmol per jam. Ya. Mohon maaf, Bu. Untuk pemilihan komponen waktu kita milih di Newkis itu, pemilihan komponennya itu dimasukkan apa aja, Bu? Ya, kalau komponennya semua ya, mulai dari butan, pentan, dan water di awal kalau mau buat komponennya itu harus semuanya yang terlibat ya. Cuman nanti ketika bikin streamnya itu jadi ada 2, stream 1 ini yang alkana, ya, butan sama pentannya, yang air ada sendiri streamnya, aliran masanya. Dibikin 2 aliran ya, yang alkana sama yang air. Nah nanti terus yang mana yang diarahkan ke cooler? Yang diarahkan ke cooler ya yang alkananya ini, yang memang bahan yang ingin kita dinginkan tadi. Bukan, kalau air kan dia hanya sebagai media tambahan untuk mendinginkan. Jadi ini nggak ikut campur lagi. Kalau sudah keluar dari HE yang dilihat adalah alkananya. Dimasukkan ke cooler, didinginkan ya sampai suhu berapa di sini sampai suhu ya nanti ada ya suhu akhirnya ketemu ya, keluar dapat suhu akhirnya apa ini? Tetap ya 70 derajat Celcius ya. Ini kan harusnya sorry, ini kan nomor 24 ya. 24 ini kemarin saya sampaikan sampai berapa? 30 ya. 30 ya. Diturunkan sampai 30. Nah, ini. Nah, diturunkan sampai 30 seperti ini ya. Nanti dapatnya suhu air keluarnya ya memang itu ya 30 derajat Celcius itu. Kalau yang di sini ditanyakan adalah suhu air keluar ya, suhu air keluarnya itu kan yang ini. Nah, suhu air keluarnya dapatnya 46,32 derajat Celcius. Jadi yang ditanyakan adalah suhu air keluarnya. Sama nggak suhu air keluarnya dapat 46? Beda, Ibu. Beda? Bu, saya dapatnya faktor correction-nya itu katanya low, Bu. Gimana? Faktor correction-nya katanya low. Faktor correction-nya low. Coba yang mana? Bagian mana? Yang tube-nya, Bu. Yang tube-nya? Yang tube-nya? Iya, Bu. Sebentar. Faktor correction-nya low. Di bagian mana? Aplikasinya, Bu, yang tertulis gitu. Oh, iya. Coba parameter, Bu. Di parameter ya. Coba di Saya share juga gitu, Bu. screen coba. Ini sign.
Oke, coba di share screen ini saya tutup dulu. Ini. Untuk suhu keluar kompresor itu suhunya 318,9 derajat Celcius. Kalau yang keluar expander itu suhunya 288,9. Nah, sama ya? Sama, Bu. Oke. Berarti sudah pengerjaannya sudah benar ya. Mungkin tantangannya hanya di apa ini ya? Kalau ini kan mungkin ya tantangannya di banyak alat aja ya. Mulai dari pompa ya, dinaikkan tekanannya dari 1 atm jadi 2 atm. Jangan lupa efisiensi pompanya, kemudian dimasukkan ke heater ya. Suhunya dari 25 menjadi 280. Kemudian diturunkan tekanannya pakai kompresor dari tekanan dari semuanya ini tekanannya tetap sama ya sampai ke kompresor apa pas heater ini tekanannya sama. Jadi 2 atm ya. 2 atm nanti turun jadi ini bisa jadi setelah heater ini tekanan naik ya. Ini coba saya cek di worksheet-nya ya. Di worksheet ini dari 2 atm, oh tetap ya, tekanannya tetap 2 atm juga. Ya, suhunya yang naik ya. Kemudian nanti ke kompresor. Oke, kompresor ini juga naik juga tekanannya, dinaikkan dari 2 atm menjadi 5 atm ya. Nah, kalau sudah baru di expander ini yang diturunkan tekanannya dari 5 menjadi 1,5. Ya. Oke, nanti suhunya juga akan terjadi perbedaan yang awalnya 318 turun menjadi 288. Ya itu aja. Jangan lupa pakai yang Antoin ya, fluid package-nya. Insya Allah mudah ya. Ini yang mungkin ribetnya hanya di menggabung-gabungkan aja. Tapi dulu pernah ada juga ada yang nggak bisa gitu ya. Maksudnya belum hijau, masih kuning. Mungkin ada yang kurang itu harus didetili lagi ya. Ada yang mau ditanyakan untuk nomor 29? Mungkin ada yang berbeda hasilnya. Ya, inspirator ini diminta untuk mencari suhu, tekanan, dan fraksi mol dari produk atas. Produk atas itu yang vapor ya. Ini kalian bisa cek di bagian worksheet. Ya, suhunya dapatnya 5 derajat Celcius ya. Kemudian tekanannya 2 atm, fraksi molnya ya nanti bisa cek di komposisi. Sementara untuk yang vapor suhunya 5 ya. Terus tekanannya 2 atm, fraksi mol produk atasnya bisa cek di komposisi ini ya. Produk atasnya yang ini. Ya, vapor ini. Ya, nanti dicek aja ini fraksi massa apa fraksi mol ya. Nanti bisa dicek. Ininya yang diinputkan molar flow ya, berarti otomatis di sini adalah mol komposisi fraksi molnya. Ya. Sama? Udah sama? Sudah Bu, sama. Oke. Alhamdulillah ya. Allah nanti kalau ngerjakan yang gabungan sudah bisa. Oke, sekarang saya kasih arahan dulu. Jadi nanti kalian coba sendiri ya di rumah. Kalian coba yang halaman 27 ini ya. Bagian reaktor. Jadi reaksi konversi dalam reaktor ini kalian coba dulu. Nah, nanti minggu depan kita bahas ya. Nanti langsung saya tunjuk ya untuk menampilkan hasil pekerjaannya. Ya, nanti kalau ada yang belum bisa kita bahas bersama ya. Terus sama nomor 12 ya. Kalian coba yang nomor 12 sama yang nomor 13. Ini, jadi ada dua. Ada dua latihan soal. Nah, ini kalian bisa ikuti step-stepnya. Ini kan sudah dikasih tahu ya. Nah, nanti
Jika ada yang masih bingung cara mengerjakannya, kita bisa bahas minggu depan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak ada? Sudah jelas? Tidak ada, Bu. Ya, oke. Nanti saya share ininya di Google Classroom ya. Apa tambahan materinya untuk yang reaktor supaya kalian bisa coba-coba sendiri. Oke, kita akhiri. Sebelumnya saya foto dulu ya untuk absen hari ini. Tadi di awal juga sudah saya foto, di akhir ini juga saya foto lagi ya. Nggak apa-apa. Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk layar berikutnya, bentar. Oke, 1, 2, 3. Nanti yang lain kalau ada pertanyaan bisa langsung WA ya, atau bisa juga japri ke saya kalau ada yang masih belum paham. Ya, nanti saya, insya Allah saya balas. Ya. Oke. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Minggu depan disiapkan ya untuk reaktornya dan sudah siap dengan HESIS-nya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu.